Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian atas kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menuntaskan kajian kitab ini hingga khatam, hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Arkanul Haji. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya adalah dia seorang muslim, mukallaf, artinya balik dan berakal sehat, kemudian merdeka, bukan seorang budak, dan memenuhi ketentuan istita'ah, mampu. Sementara rukunnya apa saja? Fal arkanu khamsatun. Rukun-rukun haji itu ada 5. Al-ihramu, yang pertama ihram. Wa huwa adapun ihram niyatud dukhuli fil haji awil umrati, ialah niat masuk, niat untuk masuk melakukan ibadah haji atau umrah. Wa yustahabbu ayyakula ma'adzalika, dan disunahkan mengatakan ma'adzalika disertai niat di dalam hati. Artinya prinsip dalam niat sama seperti pembahasan ketika puasa, ketika zakat, ketika sholat, di mana niat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Niat pada prinsipnya harus dilakukan di dalam hati. Akan tetapi di sini, sebagaimana di dalam penjelasan sebelumnya ketika sholat, zakat, dan puasa, juga dianjurkan untuk dilafalkan dengan lisan supaya seseorang yang berniat itu semakin mantap dengan ditopang oleh lisan. Hati semakin mantap karena ditopang oleh lisan. Contohnya seperti apa niat yang diucapkan itu? Nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Atau ada dalam literatur yang lain memberikan contoh niat yang pendek, labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan. Wala yasihu al-ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Dalam pelaksanaan ihram itu, ketika kita melaksanakan ihram, dia harus dilakukan di bulan-bulan haji. Ihram haji hanya bisa dilakukan di bulan haji saja. Bulan haji apa saja? Wahya Syawalun wa Dzulqa'dah wa Asyru Dzulhijjah, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Sementara akhir atau ujung puncak dari bulan-bulan haji itu adalah tulu'u fajri lailatin nahri, ketika terbitnya fajar di malam hari nahar. Yaitu tepatnya malam nahar itu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Itu batas akhirnya. Wa baqil arkani al-wuqufu bi Arafata. Rukun-rukun yang lain apa saja di samping ihram itu? Yang kedua, yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, melaksanakan tawaf ifadah. Was sa'yu, melaksanakan sa'i. Wal halqu awit taksiru, halqu itu mencukur sampai gundul, kalau taksir itu mencukur pendek. Atau dalam istilah lain, al halqu dan taksir ini diistilahkan dengan tahallul, sebagai pertanda bahwa seseorang itu sudah lepas dari ihram. Artinya ketika dia sudah dinyatakan lepas dari ihram dengan melakukan yang namanya tahallul, maka ada dispensasi boleh melakukan segala sesuatu yang sebelumnya dilarang ketika kita sudah melakukan ihram. Nah, dari keterangan ini, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa mengetahui bahwa pelaksanaan ritual ibadah haji itu tidak hanya dilaksanakan di Ka'bah saja, tapi ada yang namanya sa'i kita laksanakan di Bukit Safa dan Marwah. Ada yang namanya wukuf yang kita laksanakan di Padang Arafah, dan begitu seterusnya. Jadi harap diingat, karena yang namanya rukun, sebagaimana penjelasan sebelum-sebelumnya,
rukun itu kalau kita ibaratkan sebagai bangunan, maka dia adalah temboknya atau dia adalah tiang penyangganya. Salah satu rukun saja hilang, salah satu tiangnya ada yang roboh, maka bisa-bisa bangunan itu juga ikut roboh. Demikian juga dalam hal ibadah. Mungkin cukup sampai sekian sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.